Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemuda pilihan SMA Negeri 1 Surade. Selamat datang di Kawah Kepemimpinan Pelajar dengan tema Membangun Karakter Muda yang Berwawasan Pancasila. Silakan untuk mengikuti kegiatan KKP 2020 dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap di rumah saja. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang kalian terima di buku KKP 2020. KKP 2020, legitkan potensi, raih prestasi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada hari ini Rabu 14 Oktober 2020, kami OSIS atau keluarga besar SMA Negeri 1 Surade, khususnya saya Dian Heriani, mendapatkan amanah dari pembina OSIS dan renggangan panitia untuk menyampaikan materi tentang akhlakul karim. Subhanallah, astagfirullahaladzim, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Buat anak-anakku sekalian, materi ini luar biasa ya. Bagaimana kita harus berusaha untuk senantiasa memiliki akhlak yang baik, dimana sesungguhnya akhlak yang baik itu adalah sebuah fondasi dimanapun, apapun, dalam yang seperti apa, gimana, bagaimana, kita senantiasa harus memiliki dasar akhlak yang baik. Anak-anakku sekalian yang sangat ibu banggakan, terima kasih banyak support luar biasa buat kalian yang sudah mencoba untuk ikut menjadi calon-calon pejabat di OSIS dan MPK, yang mana dalam KKP ini di situasi pandemi COVID-19 tahun ini adalah catatan sejarah, di mana kalian semua atas niat senantiasa bismillahi tawakkaltu ala Allah, kalian menjadi calon-calon yang akan mengemban amanah untuk menjadi terdepan dalam kemajuan bagi SMA Negeri 1 Surade yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian, dengan akhlak, mari kita senantiasa yakin bahwa kekasihnya, teladan kita semua, tidak ada kata yang pantas diucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita berkehidupan, bagaimana kita menjalani di dunia yang hari ini kalian sebagai pelajar, yang mana di tahun ini sudah menginjak kesekian bulan dari hitungan Maret, kita diuji dengan COVID-19. Anak-anakku sekalian, ini ada hikmah yang sedang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana kekasihnya Allah diuji dengan kehidupan pribadinya yang ternyata mengemban amanah yang sungguh luar biasa. Kepemimpinannya diakui bukan hanya sekedar oleh umat Islam, tetapi oleh semua umat mengakui kehebatannya. Bagi kita pun tentu tidak bisa menolak, tiada yang bisa menandingi kehebatan kepemimpinannya. Untuk itu pun mari kita berusaha untuk meneladani sesuai dengan kemampuan kita. Anak-anakku sekalian, izin orang tua dan dukungan orang tua itulah yang akan membuat bagaimana kalian bisa mengikuti KKP ini. Masalah online, masalah daring itu bukanlah hambatan, karena kita memiliki akhlak tadi, dasar kepribadian kita, karakteristik kita itu akan memberikan warna tersendiri.
Pancasila adalah pondasi bagaimana rakyat Indonesia memiliki satu ikatan bagaimana kita berperilaku. Kita harus yakin bahwa Pancasila dengan 5 dasarnya bukan harus dihafal semata, tetapi mari senantiasa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang kelas 10, terima kasih sudah move on di kelasnya masing-masing. Dan yang hari ini dengan bismillah kalian masuk di dalam bursa calon pejabat. Semoga ini adalah modal dasar kalian. Ke depan nanti kalian menjadi pejabat-pejabat yang tangguh, yang memiliki mentalitas yang luar biasa hebat. Dengan dasar adalah tawakaltu ala Allah. Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua, perhatian yang diberikan oleh orang tua, itu adalah modal. Jangan pernah kita menunggu, jangan selalu kita menanti. Mari kita lebih baik berbagi, tebarkan pesona kasih sayang kita, tebarkan cinta kasih kita. Bagaimana kita menyayangi. Untuk kelas 10, Ibu memegang bimbingan konseling. Terima kasih buat anak-anakku yang sudah melaksanakan tugasnya. Dan tentunya mata pelajaran yang lain pun bukan harus ditakuti, bukan harus dijadikan beban. Tetap tersenyum, tetap berusaha untuk yakin dalam pandemi COVID-19 ini Allah senantiasa berikan kemudahannya juga buat kita semua. Anak-anakku sekalian, akhlak mulia itu bukan untuk diucapkan, tetapi direalisasikan. Kita tentunya sebagai umatnya punya disiplin waktu yang sudah hak paten. 5 waktu yang sudah tidak bisa lagi tolerir. Sholat, dengan sholat yang 5 waktu hidup kita sudah diatur. Barang siapa yang tidak mau mengikuti aturan yang sudah diterapkan dengan sholat yang 5 waktu, maka bagaikan makan, kalau bagi orang Sunda makan tanpa nasi. Bagi segelintir bagian kecil mungkin nasi gak masalah, tetapi bagi mayoritas orang Indonesia masih nasi itu adalah bahan pokok. Anak-anakku sekalian, sholat adalah tiangnya agama. Berakhlak mulia itu senantiasa kita harus memulainya. Sehebat apapun aktivitas kita, sepintar apapun materi atau nilai rapot kita, berbagai ragam aktivitas kita ikuti, tetapi kalau kita tidak memiliki akhlak, termasuk juga dunia maya hari ini, ada tetap etikanya. Bagaimana ketika kita beretika di organisasi? Bagaimana ketika kita beretika di ruang kelas lewat Zoom-nya? Bagaimana kita bersosialisasi dengan teman di dunia maya, di dunia realisasi? Semuanya ada aturan. Buat anak-anak sekalian, mari kita tetap senantiasa yakin bahwa apa yang kita lakukan ini dengan kesungguhan kita, bahwa sekecil apapun niatkan karena Allah. Bila tidak karena Allah, maka kita tidak mendapatkan keberkahannya. Jadi mari anak-anakku sekalian, senantiasalah lakukan apapun itu dengan niat karena Allah. Umur kita tidak ada yang tahu. Masa-masa SMA, masa dimana kita belajar lebih
berarti lagi dalam keluarga. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang sudah melahirkan kita, terhadap kakak atau adik, terhadap kakek, nenek, paman, bibi, tante, dan lain sebagainya. Semuanya itu ada aturannya. Ketika kita menyampaikan tutur kata, maka senantiasalah diiringi dengan keyakinan bahwa aku sedang menebar kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, sebesar biji zarah sekalipun, maka senantiasalah kita yakinkan ini adalah untuk bekal kita meraih cita-cita dan cinta tentunya. Yang mana dengan cinta kita bisa berbagi. Gak usah takut. Jangan pernah merasa dihianati. Karena bila yang kita lakukan itu karena Allah, maka yang menjaminkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meneladani kekasihnya Allah, maka kehidupan kita pasti terjamin. Pahit mungkin, tetapi sesungguhnya di balik pahit itu ada banyak obat yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati, bukan nanti, tapi detik di kemudian pun, insya Allah kita bisa merasakannya. Dan ketika kita mendapatkan julid dari teman, bagaimana kita dalam berorganisasi, bagaimana kita berteman, semuanya itu feedback balik. Kenapa di setiap rumah, setiap kamar tentunya ada cermin? Maka dengan cermin itu kita senantiasa seperti diajarkan bahwa cermin bukan untuk memantaskan diri saja biar kita senantiasa rapih, tetapi justru dengan cermin itu pula kita dituntun untuk bagaimana kita bersikap. Menyalahkan orang lain memang begitu mudah, tetapi mengambil hikmah dari cermin yang ada di hadapan kita itu sungguh luar biasa. Anak-anakku sekalian, ibu sangat bangga, bersyukur kalian berani, ataupun mungkin atas dorongan dari teman, atau lebih hebat lagi atas support dari orang tua untuk menjadi calon-calon yang terpilih nanti mengemban amanah di OSIS ataupun MPK. Mari niatkan, ini adalah untuk bentuk ibadah kita. Organisasi itu sangat luar biasa penting. Saya pun besar dengan organisasi, tetapi tentunya organisasi itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai norma, nilai-nilai etika, nilai-nilai kesopan santunan. Atau di setiap kelas nanti kalau kalian masuk bisa kalian lihat ada tata tertib. Nah, tata tertib itulah yang senantiasa membuat kita bukan untuk membatasi ruang gerak, tetapi justru bagaimana kita melakukan aktivitas dengan tetap bersandar, dengan tetap berada pada lingkaran aturan, pada etika, pada sopan santun. Pada beberapa saat yang lalu, mungkin kalian sudah lihat, Bapak Kepala Sekolah menginstruksikan bahwa tidak dibenarkan kalian mengikuti demo dimanapun itu. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena mungkin saja kalian belum tahu atau belum meyakini sebetulnya apa yang kalian lakukan. Nah, disinilah kalian belajar. Dengan organisasi kalian belajar. Ketidaksetujuan kalian pun kemarin pilihan untuk kelas 10 IPA IPS saja, kan kalian juga itu berjuang, kalian juga bernegosiasi, kalian juga beradu argumen dengan orang tua, beradu argumen dengan diri sendiri. Bagaimana untuk memilih sesuai dengan pilihannya, bagaimana menentukan IPA IPS-nya. Anak-anakku sekalian,
yang sudah di IPA move on, yang sudah di IPS bersyukur. Karena tanpa rasa syukur, kehebatan kita tentunya tidak akan begitu berarti. Dengan rasa syukur, itu adalah awal mula kita memiliki akhlak. Ketika kita sakit, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Sebab ketika kita terganggu gigi saja atau mata kelelipan saja, itu di situ ada kalimat-kalimat yang mungkin jarang kita ucapkan. Anak-anakku sekalian, dengan online, dengan daring, KKP ini pun dengan daring, semoga tidak membuat kalian berkecil hati. Panitia pun terus semangat, yakin bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah catatan sejarah. Bagaimana kita berakhlak ketika Zoom itu dilakukan? Ingat, di sana ada aturannya yang memang terkadang ibu sekalipun lupa di moodnya, atau kita mengikuti Zoom tapi kita tidak menampilkan mana pribadi kita, padahal di situ ada. Nah, itu ada etikanya. Makanya ikuti apa yang ada dalam aturan saat Zoom itu sendiri. Saat KKP ini, kalau kemarin atau kalaulah kita pernah melakukan sebuah kesalahan, jangan pernah malu untuk meminta maaf. Islam kita mengajarkan 3 hari loh. Bagaimana dalam waktu 3 hari, siapa yang lebih dulu? Dengan gentle, dengan penuh kesadaran diri, dengan mengakui bahwa kita bersalah, dan yakin ke depan kita berusaha untuk tidak melakukan sebuah kesalahan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Bagaimana ketika kita bergaul di luar Islam? Bagaimana kita bergaul dengan non-Muslim? Makanya anak-anakku sekalian, dengan jejaring media, maka senantiasalah jalin komunikasi, jalin silaturahim dengan siapapun. Tapi tentunya ingat, ada etika di situ. Yang mana etika itu akan dibawa kemanapun. Jepang, berbagai negara di dunia hari ini menggembar-gemborkan tentang bagaimana etika duduk di sebuah kendaraan, di sebuah kereta, di pesawat. Kalau pesawat tentunya ada aturannya. Di kereta biasanya di bis umum nih, yang terkadang sudah ada aturannya di situ bahwa yang diperbolehkan duduk di situ itu ada ibu hamil, ada ibu yang bawa balita, atau ada manula atau lansia. Maka kita tidak bisa abai dengan aturan itu semua. Yang mana sesungguhnya aturan-aturan itu sudah dimiliki oleh kita, bangsa Indonesia, dengan adat ketimurannya. Anak-anakku sekalian, ibu hanya mengingatkan kepada kalian semua, jangan pernah malu untuk memegang teguh tradisi kita. Jangan pernah malu untuk memegang etika ketimuran kita. Yang mana etika ketimuran itu tatkala kita berjalan saja itu ada aturannya. Dalam kesopan santunan itu sudah sangat melekat. Kita yang di selatan Sukabumi, Jawa Barat ini, kita masih beruntung punya pesawahan, punya masih ada istilah botram, yang mungkin juga istilah botram itu sendiri udah mulai lenyap. Terbukti hari ini minum saja itu sudah bergeser, sudah tidak lagi pakai ketel. Do you understand ketel? Mungkin kalian pun udah lupa apa itu ketel, karena sekarang dispenser.
yang mana itu sudah sampai ke pelosok Kadudahung sana, atau ke daerah Jaringau, atau ke Cibenda, atau ke Cikanyere, Tegabulut sana. Yang namanya ketel itu sudah sulit ditemukan. Dan kita minum itu sudah terbiasa, minuman yang dari botol. Ini salah satu kehebatannya. Kehebatan apa? Kehebatan dari alam modern. Anak-anak sekalian, etika tidak akan pernah bisa ditukar dengan kemodernannya zaman. Sopan santun tetap akan menjadikan kepribadian dari seseorang itu seperti apa. Nilai-nilai, norma-norma yang ada itu akan senantiasa menjadi siapa pribadi kita. Makanya akhlakul karimah, akhlak mulia, jangan pernah lepaskan dari pribadi kita. Tutur sapa, etika, pakai atau gali kembali. Jadilah anak bangsa yang memang sangat-sangat menghormati, mau melestarikan, mau menjadikan dirinya tidak malu untuk makan dengan daun pisang. Alasnya tentunya, bukan pisangnya yang dimakan ya, alasnya. Karena apa? Karena justru makan nasi dengan dibalut dengan daun pisang itu sungguh luar biasa. Ada nilai-nilai tersendiri. Makan dengan menggunakan jari itu sunnah Rasulullah. Jadi bagaimana kita berakhlak yang baik, nurutlah, hormatilah, tetaplah mengaji, tetaplah ke masjid pada saat-saat dimana pandemi ini sekalipun, tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, 3M hari ini bukan hanya slogan. Tidak harus diusir yang namanya COVID-19, tetapi disadari bahwa itu adalah cara Allah mengembalikan bumi kita ini untuk kembali fresh, untuk kembali kita berpikir cerdas, bagaimana kita dengan akhlak yang baik, kita pun peduli dengan lingkungan sekitar. Anak-anakku sekalian, mari kita mencoba terus berbagi. Makhluk Allah itu ada 3. Ada kita manusia, ada flora, ada fauna. Ciptakan kolaborasi itu sebagai bentuk kasih sayang kita dengan sesama umat manusia agar dunia ini tetap lestari. Dan ingat, BMKG kemarin-kemarin ini sudah memposting berbagai ragam. Bukan harus diabaikan, tetapi itu pun dengan akhlak yang baik. Tentunya kita bawa dalam sholat kita sebagai bentuk doa. Bagaimana Allah memberikan peringatan dengan BMKG-nya. Toh andai itu tidak terjadi, itu sudah bentuk syukur kita pada Allah. Dan ketika kita memiliki akhlak yang baik, bawa dalam sholat kita, bawa dalam kehidupan keseharian kita, ingatkan teman-teman kita bahwa jangan buang sampah sembarangan. Ingatkan bagaimana dengan COVID-19, protokol kesehatan. Bagaimana kita bertemu dengan teman, ada ruang batasannya. Dan sebetulnya itu sudah ada gambarannya di dalam Islam. Bagaimana sholat, tetap ada jaraknya. Bagaimana kita melepas rindu dengan teman-teman, melepas kangen dengan keluarga. Itu semua ada etikanya. Anak-anakku sekalian, terima kasih banyak. Semoga kalian benar-benar dengan niat bismillah. KKP ini bukan sekedar ajang gengsi. KKP ini bukan untuk ajang semakin menambah erat tali pertemanan, tali persaudaraan antara adik dan kakak-kakaknya. Tapi sesungguhnya ini adalah bentuk bagaimana kalian benar-benar berniat untuk ke depan kalian bisa generasi penerus, menjadi generasi emasnya bagi Indonesia
yang memiliki akhlakul karim, yang dengan dasar tawakal tu ala Allah. Terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih panitia, terima kasih para panitia dari Bapak dan Ibu semua. Mari bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala TU SMA Negeri 1 Surade, keluarga besar SMA Negeri 1 Surade, kita menjadi bagian dari keluarga besar SMA Surade yang memiliki akhlak yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.